Dulu saya cita-citanya pengen jadi bupati. Pada saat tragedi Kanjuruhan, ya, Om Arif, alhamdulillah waktu itu kita membantu rekan-rekan dari kepolisian untuk evakuasi baik itu jenazah maupun rekan-rekan kepolisian yang ada satu orang yang waktu itu bisa kita evakuasi karena terkepung massa. Itu alhamdulillah dapat penghargaan dari Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman waktu itu. Subscribe and follow Kans Zaidan. Kali ini aku main di Kodim 0813 Bojonegoro. Bertemu langsung dengan Bapak Dandim Arif Rohman. Pak, ini manggilnya Om nggak apa-apa? Nggak apa-apa, panggil aja Om kan. Om, Dek Kans kan cita-citanya mau jadi tentara. Mulai dari sekarang harus gimana nih Om? Dulu Om waktu punya cita-cita awal itu sejak dari SMP Om sudah mulai menata diri dalam arti secara fisik, penampilan, gigi yang dulu Om giginya gingsul itu kita cabut, kita pegel, itu dulu awalnya. Terus belajar giat, jadi bangun pagi, sholat subuh, belajar sebentar, makan, berangkat sekolah, nanti sorenya kita mengikuti kalau Om dulu ikut pembinaan, dari SMP sudah ikut pembinaan, dulu dilatih, di sini ada namanya guru Pak Arif dulu ya, di SMP Negeri 1, dilatih beliau, sampai SMA ternyata Om agak bandel dikit waktu itu, berantem, tapi ini jangan diikuti ya, adik-adik jangan mengikuti, di rumah juga nggak boleh mengikuti. Om berantem, akhirnya telinga bocor, dioperasi lagi, ditempel lagi karena pengen cita-cita kekeh pengen jadi tentara. Di lain daripada kita belajar yang tekun, ya kita harus mempersiapkan tadi fisik, jasmani, kesehatan, sama psikologi. Jadi Om kalau setelah belajar pelajaran sekolah, mapel sekolah, malam hari Om mencoba untuk belajar psikologi, menggambar orang, menggambar pohon, ngitung kalau kertas koran lah, huruf Pauli itu. Alhamdulillah mendekati pendaftaran, kita udah ready, udah siap. Dari kita udah siap, yakin kita akan bertempur, akan menang. Nah, disitulah usaha keras dari SMP sampai dengan SMA itu bisa terwujud di situ. Om, boleh tuh ceritain kiat-kiat masuk tentara? Ya, jadi Dekan untuk menjadi seorang abdi negara, khususnya tentara ya, baik itu TNI Angkatan Darat, laut maupun udara, yang pertama harus disiapkan adalah belajar dulu yang rajin, ya belajar dulu yang rajin. Yang kedua jaga kesehatan, jaga jasmani, fisiknya, dan belajar psikologi itu. Dulu cita-citanya mau jadi apa sih? Dulu saya cita-citanya pengen jadi bupati. Nah, jadi dulu itu ada omongan dari orang tua, kalau mau jadi bupati itu harus jadi tentara. Makanya Om daftar jadi tentara gitu. Om, boleh tuh ceritain dari awal pendaftaran sampai sekarang? Jadi Om masuk Taruna itu awalnya di tahun 2000 sempat gagal karena waktu itu masuk di Matra Angkatan Laut. Terus baru tahun 2001 Om bisa masuk sampai pusat, sampai dilantik untuk menjadi Taruna Akademi Militer. Untuk penempatan pertama, Om Arif dulu di Detasemen Seni Tempur 3 Agni Tirta Dharma di Cijantung, Jakarta Timur, Kodam Jaya, Jakarta. Setelah itu kurang lebih 8 tahun, Om diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Kelapa 2. Setelah di Kelapa 2, pada tahun 2014 akhir, Om mendapat kehormatan untuk dinas di Kodam 17 Cendrawasih.
Kodam 17 Cendrawasih di Papua. Setelah itu Om menjadi Kasih Menada kurang lebih 6 bulan, ditarik ke Kodam untuk menjadi Pabanda Anef, itu di staf perencanaan Kodam 17 Cendrawasih. 6 bulan juga. Setelah 6 bulan Om dikasih kesempatan, kasih kepercayaan Angkatan Darat untuk memimpin pasukan di detasemen Zeni Tempur 13 Paubili Pele Alang di Kodam, waktu itu masih Cendrawasih, di Sorong, Papua Barat. Baru duduk 2 hari menjabat sebagai Dandim Sipur, Om langsung dikasih perintah lagi untuk melaksanakan tugas untuk Satgas Trans Papua di Wamena, Pegunungan Tengah Papua. Kurang lebih 1,5 tahun jalan Trans Papua yang Om bangun alhamdulillah berhasil, dan pasukan yang Om pimpin berhasil waktu itu dilombakan menjadi juara 1. Akhirnya diberangkatkan ke UN, ya, di pasukan PBB, perdamaian PBB di Kongo. Tapi waktu itu Om tidak ikut karena Om harus untuk melaksanakan pendidikan Seskuat di Bandung. Setelah pendidikan Seskuat di Bandung kurang lebih 1 tahun, di tahun 2019 alhamdulillah Om dikasih jabatan Komandan Detasemen Zeni Bangunan di Malang. Setelah itu kurang lebih 3 tahun menjabat di Densibang Malang, Om dikasih kesempatan lagi untuk menjabat menjadi Komandan Zeni Tempur 5 Arati Bawigina di Malang, di Kepanjen. Setelah kurang lebih 1,5 tahun, alhamdulillah Om bisa pulang kampung untuk menjabat sebagai Dandim 0813 Bojonegoro. Om Arif pernah tugas operasi di mana aja sih? Kalau tugas operasi kebetulan alhamdulillah Om Arif ya tadi dikasih kesempatan untuk pembangunan jalan Trans Papua. Itu adalah tugas yang menurut Om sangat mulia ya. Di situ kita bisa membangun, ya, mengonekkan Papua pegunungan supaya apa? Supaya masyarakat Papua di pedalaman, di pegunungan punya akses untuk baik itu ke kota atau berjualan, dorongan logistik, termasuk guru-guru, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan itu bisa menembus sampai ke dalam Papua dan bisa mengajar ataupun memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat pedalaman. Kalau untuk latihan Om Arif pernah mengikuti latihan Garuda Shield pertama di Jakarta, yang kedua Kartika Pura Exchange Program itu di Australia, di Melbourne dan di Adelaide, terus juga KKL LN waktu Seskuat itu di Kamboja. Itu saja, sementara itu saja. Om Arif pernah dapat penghargaan apa aja sih? Kalau untuk penghargaan dari pimpinan ya, dari baik itu di lingkup TNI ataupun Angkatan Darat, Om Arif dulu pernah mendapat penghargaan yang tadi Om Arif sampaikan, pembangunan jalan Trans Papua itu dilombakan, kita juara 1, akhirnya mendapat pasukan Om Arif mendapat kesempatan untuk mengikuti tugas ke luar negeri, ke Kongo. Yang kedua, pada saat tragedi Kanjuruan, ya, Om Arif alhamdulillah waktu itu kita membantu rekan-rekan dari kepolisian untuk evakuasi baik itu jenazah maupun rekan-rekan kepolisian yang ada 1 orang yang waktu itu bisa kita evakuasi karena terkepung massa. Itu alhamdulillah dapat penghargaan dari Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman waktu itu. Om, terima kasih ya wawancaranya. Ada pesan-pesan apa enggak nih untuk teman-teman Dekkans? Terima kasih Dekkan berkenan untuk mampir di Kodim 0813 Bojonegoro. Saya titip pesan pada teman-teman Dekkan dan Dekkan secara pribadi untuk yang pertama, ya, jangan lupa setiap kegiatan apapun itu minta doa ke orang tua. Yang pertama, jangan lupa kalau Muslim untuk ibadah yang rajin. Yang ketiga,
belajar, 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 dan belajar. Karena mustahil suatu cita-cita itu bisa tercapai kalau tanpa kita kerja keras dan belajar. Itu dari saya. Terima kasih. Makasih, Pak. Oke, sekian dulu wawancara aku bersama Bapak Dandim 0813 Bojonegoro. Let call CZI Arif Rohman. Dadah.